Oke teman-teman, selamat datang lagi di video kali ini dan selamat menonton. Di video kali ini gue ingin ngajak kalian semua untuk belajar gimana caranya ngedit foto di software Photoshop. Nah tapi sebelum itu, kenapa kok gue pengen bikin video kayak gini? Kenapa kok gue kesannya malah pengen ngajarin kalian semua? Nah itu semua karena gue merasa akhir-akhir ini itu banyak banget orang di sekitarku atau bahkan teman-temanku itu nggak bisa ngedit. Terutama ngedit foto, gue heran banget gitu. Dan sekalinya pun bisa ngedit foto, mentok-mentok itu cuman di aplikasi Canva. Bukan bermaksud ofensif udah Canva. Canva itu aplikasi yang bagus dan ya emang praktis banget, enak banget untuk dipakai, langsung dicoba, jadi selesai. Tapi di video kali ini bukan itu tujuanku. Kali ini aku pengen ngajarin ke kalian semua ngedit foto yang bener-bener hasilnya berkualitas dan bagus banget. Jadi ya tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja menuju ke tutorialnya. Let's go. Oke, jadi yang pertama di sini kalian harus punya aplikasi atau softwarenya terlebih dahulu, yaitu si Photoshopnya ini guys. Dan ya gue tahu emang Photoshop itu berbayar, jadi nggak semua orang bisa download sembarangan. Jawabannya cuma dua, antara kalian mau beneran beli dan berlangganan ke Adobe buat aplikasi Photoshop itu, atau ya apalagi kalau bukan nge-crack. Tapi kembali lagi, dosa tanggung sendiri karena ya gitu deh intinya. Tapi tenang guys, gue udah nyediain untuk link download Photoshopnya ya, si software yang satu ini di link deskripsi di bawah. Nah setelah kalian download, kalian langsung dapat file WinRAR seperti ini, dan kalian langsung aja klik kanan, terus kalian tinggal masuk ke WinRAR dan kalian ekstrak tuh yang nama filenya ini guys. Loh bang, terus gua nggak ada WinRAR gimana dong ya? Install dulu WinRAR-nya, ada kok di Google gratis. Nah setelah kalian ekstrak, nanti dia bakal muncul foldernya kayak gini, namanya persis ya, kalian tinggal klik aja, masuk, lalu di sini ada yang namanya setup sama patch. Kalian install dulu aplikasinya ya di setup ini, lalu kalau sudah kalian tinggal masuk ke patch dan kalian tinggal masuk aja. Dan di sini ada aplikasi tambahan, ini buat kalian yang pingin bisa ngakses Photoshop cracknya tanpa masalah apapun, tanpa ada kayak peringatan Adobe segala macem. Karena biasanya rawan Adobe crack-crackan itu ya kayak banyak notifnya, terus kadang agak kehalang error segala macem. Nah patch ini tuh yang ngurusin masalah itu. Dan ya setelah kalian sudah install, kalian pasang patchnya, udah kalian tinggal langsung masuk ke aplikasi Photoshopnya. Ini berlaku juga buat aplikasi Adobe lainnya, jadi kalau misalnya kalian mau coba-coba, monggo. Oke, kalau sudah kalian tinggal masuk aja ya ke software Photoshopnya, tampilannya bakal seperti ini coy. Ya ini adalah Photoshop versi 2024. Jadi kalau misalnya kalian nggak sengaja nginstal Photoshop yang lebih baru atau lebih lama, mungkin tampilannya agak beda, tapi it doesn't matter karena kalian tinggal memulainya dari sini nih. Jadi ya langsung aja kita bakal bikin satu project ya, kita pencet new file. Dan kalau versi Photoshop yang ini kalian udah punya beberapa template kayak ukuran segala macem, rasio, terus kayak template-template yang udah disediain sama Photoshop. Di sini ada buat judulnya nih, kalian misalkan mau kasih judul apa nih, misalnya edit pertama. Nah, dan di sini ada buat ukuran settingannya. Ini buat kalian yang pingin ngatur secara manual. Dan kalau misalnya kalian masih bingung dengan perukuran-ukuran ini nih, kalian bisa aja nih, misalnya mau bikin A3 nih, tinggal cari aja di Google sentimeternya A3 itu berapa, dan kalian tinggal masukin aja ukurannya ke sini. Karena di sini pun nggak cuman inches ya, ada pixel, sentimeter seperti yang gue bilang tadi, sama milimeter, dan masih banyak lainnya nih. Terus ini juga ada landscape atau portrait. Terus di sini lagi-lagi pixel dan sentimeternya buat resolusinya ya. Nah buat resolusinya gue saranin 200 aja. Kenapa? Karena kalau 300 takutnya gambar kalian bakal terlalu tajam, bakal mengekspos kualitas burik kalian yang sesungguhnya gitu ya. Atau mungkin selain itu bakal berat banget gitu hasil foto atau project kalian. Jadi ya mending 200 aja lah. Nah ini buat color mode-nya, ini adalah kayak apa ya, ibaratnya ini tuh kayak tipe-tipe warna. Jadi ya gue jujur kurang paham untuk bisa menjelaskan ke kalian semua. Cuman ya kalau kalian pengen belajar di Google juga ada dan banyak lengkap. Ya singkatnya RGB ini adalah basicnya format warna, dan CMYK ini juga basic yang kedua. Jadi ya banyak orang pakai ini kalau nggak ini. Ini tuh buat kalau kalian pengen ngeprint warna yang biasa, yang basic. Tapi kalau yang ini itu buat ngejar akurasi warna yang bener-bener pas, bener-bener akurat banget. Tapi kali ini kita bakal pilih yang RGB aja, karena kalau CMYK itu kalau nggak salah berat ya. Backgroundnya warna putih aja. Terus di sini juga kalian pilih yang default aja. Ini square-nya pixel juga. Dan kalau sudah kalian setting-setting, langsung aja kita bakal create guys. Nah tampilannya bakal seperti ini guys. Dan di sini seperti yang bisa kalian lihat banyak banget toolsnya ya. Nah terus bang, gue masih pertama banget nih, masih pemula banget, pengen mempelajari tools-toolsnya kayak gimana tuh, artinya apa bang?
tenang, chill. Gue pertama kali ngedit di Photoshop pun juga nggak semua toolsnya langsung gue pakai dan langsung gue gasrak, enggak guys. Jadi ya untuk pertama-tama ini kita bakal pakai secukupnya aja, sebutuhnya aja, dan nantinya bakal sambil ngedit gue bakal juga sambil jalan jelasin juga ya alat-alatnya. Oke, pertama-tama kita bakal coba untuk memasukkan sebuah gambar ya. Kita bakal mengedit sebuah gambar guys. Di sini gue bakal coba untuk download misalnya gambar dulu deh, apa nih misalnya nih. Oh ya, ini juga lumayan nih buat referensi kalian misalkan mau cari-cari bahan atau mau cari inspirasi editing segala macem, outfit lah, inilah itulah, bisa langsung aja ke Pinterest karena gue yakin juga masih banyak banget orang yang belum tahu Pinterest ya. Misalnya gue di sini pengen ngedit Cristiano Ronaldo. Nah ini misalnya nih. Nah udah gue download. Nah, cara masukinnya ke Photoshop itu gimana no? Ada dua cara. Yang pertama itu kalian drag ya, kayak kalian masukin gambar biasa kayak gini nih, contohnya nih. Nah, kalian tinggal file explorernya geser ke sini, terus kalian drag gambarnya ke Photoshop langsung seperti ini. Nah, tuh langsung muncul ya gambarnya ya. Atau cara gampangnya atau cara paling rapinya, kalian tinggal masuk aja ke file, lalu kalian tinggal place embedded dan kalian tinggal pilih lewat file explorer juga, tapi lebih apa ya, lebih tersusun gitu. Tuh, ya gue saranin lebih ke cara yang kedua karena yang cara yang pertama agak kasar ya. Oke, setelah gambarnya udah masuk seperti ini, kalian tinggal ngikutin apa yang pengen kalian edit. Kalian tinggal ngikutin konsep editing kalian mau kayak gimana. Misalnya di sini gue pengen remove BG ya, pengen ngehilangin backgroundnya. Di sini gampang banget guys. Jadi kalian nggak perlu tuh ke website di Google remove BG, nggak perlu. Di sini udah ada guys langsung ya. Tapi tergantung Photoshop kalian versi keberapa juga sih. Oke, untuk pertama-tama di sini gue jelasin dulu ya, ada yang namanya tools buat move. Ini tuh ya fungsinya buat gerak-gerakin lah ya. Dan biasanya shortcutnya itu pakai tombol V, di mana-mana pakai tombol V. Dan V ini biasanya bisa buat gedein juga nih. Misalkan gua mau gedein ukurannya si Ronaldo, nah bisa nih. Tuh, kalau udah kalian tinggal centang di sebelah sini nih. Tuh. Nah, setelah kita belajar kayak tadi remove BG, terus ada move tool yang ini nih, yang basic nih. Kita lihat di sebelah kanan ada yang namanya layer nih. Kalian bisa lihat nih, layer. Yang mana ini akan sangat berpengaruh banget kalau misalnya kalian mau banyakin bahan-bahan editing kayak teks, gambar lagi kan misalnya, atau efek-efek lainnya. Misalnya gue mau tambahin teks nih. Nah, ini sekalian nih, ada toolsnya sendiri tuh, namanya horizontal type tool, atau kalau shortcutnya kalian langsung ketik T ya, pencet T. Tuh, misalnya Ronaldo nih. Terus kita pakai move tool kan. Nah, di sini sebelah kanan ada layernya nih. Konsep layer itu sama kayak lapisan di dunia nyata. Jadi kalau misalnya kalian ini layernya nih, misalnya nih. Terus yang ini itu gambar Ronaldonya, kalian mau taruh tulisannya di bawah, ya dia bakal di belakangnya si gambar Ronaldo lagi nih. Contoh langsung gue contohin nih ya. Misalnya nih, Ronaldonya nih teksnya gue taruh di bawah sini. Boom, tuh. Tulisannya langsung di belakangnya si Ronaldo guys. Dan ini pasti berlaku sama semua layer. Jadi ya hati-hati juga kalau misalnya kalian mau main-main layer ini, karena gue sendiri pertama kali langsung gampang ketipu, gampang kegocek gitu ya. Agak tricky nih ya si layer-layer ini ya. Oke, kembali lagi kita ke teks. Di sini gue misalnya pingin gedein tulisannya nih. Biasanya kalau Photoshop basic itu ada barnya kayak gini nih. Cuman kalau nggak yang basic atau yang lebih lawas lagi Photoshopnya, itu bakal ada settingan teksnya di sebelah sini. Cuman sorry banget, ini nggak tahu kenapa kok nggak ada ya. Oh ini nih, masuk ke Windows terus kita munculin karakternya. Boom. Nah ini nih biasanya ada kayak gini nih. Dan emang ini lebih praktis dan lebih lengkap. Jadi ya langsung aja kita bakal coba edit. Ini tulisan Ronaldo kita besarin ya. Ini ada fitur gedein atau caps lock dan boom. Tuh. Jadi caps lock teman-teman. Nah terus bang, gue pingin punya font atau pingin ngatur-ngatur font, bentuk tulisannya nggak kayak gitu bang, jelek banget. Gimana terus? Nah buat kalian yang pingin ngatur-ngatur font, kalian tinggal masuknya ke sini nih. Nah banyak banget font yang udah disediain sama si Photoshop atau si Adobe ini guys. Jadi bisa dibilang ya kalian tinggal langsung pakai aja. Cuman saran gua ya fontnya jelek-jelek, jadi mendingan jangan pakai font sini dah. Sumpah, swear, seriusan. Tapi untuk sementara kita bakal coba masukin pakai font yang ya oke lah setidaknya ya. Oke, udah lumayan lah ya, udah kayak majalah-majalah gitu anjay. Nah sekarang gue pengen coba untuk ganti backgroundnya jadi warna biru. Gimana no caranya no? Gampang. Nah kita bakal belajar lagi nih tools baru nih. Namanya apa? Ada yang namanya brush tool, sama ada yang namanya, nah ini dia nih, Paint Bucket Tool. Fungsinya apa nih? Langsung gue praktekin nih. Di sini ada warna kalian ya. Ini adalah warna utama dan ini adalah warna kedua guys. Jadi jangan salah pilih ya. Misalnya di sini gue ganti. Nah kalian tinggal klik aja. Kita ganti. Misalnya warnanya jadi warna biru ya. Birunya kayak gini nih. Misalnya kayak gini nih. Oke, sudah cukup bang. Warnanya gitu aja. Oke, langsung aja kalian tinggal klik oke. Dan di sini fungsinya adalah
Sebentar, kita nggak bisa. Nah, kita tambahin layer baru di sini ya. Tinggal klik aja, select terus. Nah, kita tinggal drag aja ke bawah sini, boom. Terus kita tinggal pencet aja pen bucketnya dan kita tinggal klik dan boom. Oh my god. Ya, jadi ini adalah fungsinya buat kalian yang pengen ngasih warna di background gambar kalian, ya kan? Oke, udah lumayan nih. Tapi gua kayaknya pengen ganti warna teksnya. Gimana dong? Ya, kita tinggal ganti aja warnanya. Kita tinggal pakai F, ya kan? Move tools. Kita klik di sini dan kita tinggal ganti aja warnanya jadi warna putih misalnya. Boom. Tuh, boom shakalaka, boom shakalaka. Jadi deh, ya kan? Tuh, kurang apa coba? Misalnya mau ganti lagi apa gitu kan? Bisa cuy. Dan sisanya sih mungkin kayak tools-tools yang penting lainnya. Contohnya kayak misalnya ini nih ada rectangle. Kalau misalkan mau bikin kotak di sini juga bisa. Boom, tuh bisa warnanya juga bisa diganti tuh. Boom. Terus ada lagi tools kayak misalnya ini nih cropping nih. Misal kalian ingin nge-crop gambar kalian juga ada nih di sini tuh. Aku pengen ngegambar misalnya pengen ngasih coretan-coretan bisa bro, asalkan lu tambahin lagi layernya tuh, layer baru tuh. Dan di sini kalian tinggal atur aja brushnya tuh sesuai kesukaan kalian. Kalau bisa harddisknya yang kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Kalian gambar kayak gini bisa tuh kan. Kalau mau kasih warna putih juga bisa tuh, bisa. Misalnya di sini gua mau kasih warna putih buat highlight bisa. Kalian tinggal klik aja tanda kurung ya, tuk 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 buat ngecilin brushnya. Terus kalian tinggal set gini. Terus kita tinggal masuk nih ke namanya blend mode. Nah, ini fungsinya buat bikin tekstur atau campuran overlay kalian jadi berubah teksturnya cuy. Bisa warna putihnya jadi kayak gini ya kan tuh. Jadi kayak gini tuh kayak highlight cuy. Bisa jadi terang kayak gini. Waduh, ini mah jadi kayak lampu anjir. Atau kayak gini jadi aneh banget ya kan. Bisa cuy. Jadi ini lengkap banget men. Dan biasanya emang editor-editor tuh pertama-tama ya experience sama blend mode ini guys. Tapi di sini gue nggak bakal pakai brush tool ya, gue cuma ngajarin aja bisa pakai brush tool dan mungkin kalau kalian ingin eksperimen monggo. Dan ya mungkin itu aja untuk tools-tools yang penting dan buat pemula ya atau buat kalian pelajari biar gampang aja. Sisanya nanti kalian tinggal ngalir. Biasanya kalau mau misalkan bikin foto kayak gini terus kalian lihat tutorial nanti ada tuh penjelasannya kayak tools-toolsnya ini buat apa, buat inilah itulah. Pokoknya kalian mau belajar, mau ngedit terus niatin buat lihat tutorial belajar di YouTube pasti bakal langsung paham guys perlahan-lahan ya. Oke, sekarang yang terakhir kita pengen nge-export, kita pengen ngesimpan gambarnya gimana caranya Gampang guys, kita tinggal masuk aja ke file, terus kalian tinggal cari export di sini. Kalian bisa pilih export langsung jadi PNG atau kalian pilih jadi misalkan mau apa gitu kan bisa nih kalian setting nih tuh banyak settingannya. Cuman saran gua kalian langsung aja export jadi PNG aja guys. Ini udah paling basic dan kalian juga bisa tuh pilih namanya tuh misalnya Ronaldo ganteng. Nah, tuh bisa guys. Dan setelah kalian kasih nama ya kan, kalian pilih tuh tempatnya mau di mana foldernya ya. Misalkan di folder dokumen nih misalnya, langsung aja kalian tinggal save dan boom, foto kalian sudah ada di folder dokumen PC kalian cuy. Oke, kalau itu adalah cara nge-save gambar. Gimana cara kita nge-save project yang pingin kita simpen dan pingin kita coba edit lagi suatu saat nanti gitu misalnya ya. Ada dua cara. Yang pertama kalian tinggal Ctrl S aja di keyboard kalian dan boom, dia langsung otomatis ngesimpan project. Atau cara kedua kalian sama tuh kayak kalian nge-export gambar masuk ke file terus kalian tinggal save as. Boom, sama caranya. Tapi gue lebih saranin kalian pakai shortcut aja yang Ctrl S karena itu lebih praktis dan mudah diingat buat kalian ingat gitu ya di kepala, di otak kalian. Mirip-mirip kayak kita nge-export PNG ya, kita tinggal kasih aja namanya misalkan Ronaldo ganteng ya. Nah, ini buat tipenya kalian bisa macem-macem, cuman kalau buat awal-awal buat pemula ya kita pilih yang basic aja lah ya, yang default aja gitu kan. Kita nggak mau macem-macem bang. Save dan udah deh, dia bakal langsung otomatis save. Dan udah sesimpel itu gimana caranya ngedit foto di aplikasi atau software Photoshop. Oke, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau sebenarnya ngedit di Photoshop itu nggak susah yang kalian kira. Bahkan menurutku ya jujur aja, kayaknya emang ngedit di Photoshop tuh mirip-mirip di Canva, saking emang secara tools dan fitur-fiturnya cukup lebih kompleks. Dan ya seperti yang gue bilang di awal, kalau sebenarnya ini semua tuh tentang niat atau enggaknya kalian buat memulai. Ya ya itu tergantung dari nasib kalian sendiri. Kalian mau belajar atau enggak kan gue juga nggak tahu. Cuman ya sayang aja gitu. Just trust me, editing it's one of the best investasi yang pernah gue temuin. Karena kenapa? Ya lu bisa menghibur diri lu sendiri, lu bisa mendapatkan uang dari itu sendiri, dan it's easy if you like it, it's easy if you really need it. Kalian nggak perlu kalian cuma butuh laptop mungkin paling murah ya kan,
4 juta, 3 juta udah dapat bisa buat ngedit Photoshop. It's enough. Jadi kalau kata gue mah yang penting mulai sekarang yuk belajar ngedit, belajar niat untuk mau gerak. But anyway, thank you for watching. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa komen kalian mau diajarin ngedit kayak gimana dan ngedit foto kayak apa lagi. Sekian dari gue, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.